Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cepi dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan membahas terkait kajian literatur metode sintesis silika atau SiO2. Untuk kelompok 9 sendiri terdiri dari anggota ada Ainul Barokah, Naufal Amri, Maisa Artisyani, Nelly Rahmawati, Isti Nuriyah, dan Farid Arianto. Oke, untuk pembahasan pada kajian literatur ini, itu nanti ada pendahuluan, kemudian metode sintesis, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk yang pertama ini, pendahuluan. Nah, perlu kita ketahui untuk pembahasan kali ini adalah tentang sintesis SiO2 atau silika, di mana silika ini merupakan suatu senyawa kimia yang sering disebut sebagai silikon dioksida atau dengan rumus SiO2, itu merupakan suatu padatan berpori yang memiliki bentuk kristal berbeda, yaitu kuarsa, tridimit, dan kristal balit. Nah, untuk gambar senyawa SiO2 itu seperti pada slide. Kemudian silika ini memiliki sifat unik, yaitu bersifat inert, kemudian dapat mengalami pertukaran ion yang baik, mudah dimodifikasi dengan senyawa kimia tertentu, kemudian selain itu memiliki kestabilan mekanik dan kestabilan termal yang tinggi, serta dapat digunakan untuk prekonsentrasi atau pemisahan analit, karena proses pengikatan analit pada permukaan silika itu bersifat reversibel. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait metode sintesis pada SiO2 ini. Nah, metode sintesisnya yaitu terdapat 9 metode. Yang pertama ada metode Sol-Gel, kemudian yang kedua hidrotermal, yang ketiga kopresipitasi, yang keempat polimerisasi mini emulsi, yang kelima iradiasi ultrasonik, yang keenam flame spray pirolisis, yang ketujuh spray drying, kemudian yang delapan ekstraksi, dan yang terakhir adalah metode Stauber berbantuan ultrasonik. Untuk pembahasannya, yaitu dimulai dengan metode Sol-Gel, di mana metode Sol-Gel ini memiliki prinsip dasar yaitu hidrolisis dan kondensasi molekul dari larutan prekursor. Nah, pada metode Sol-Gel ini memiliki kelebihan, yaitu dapat dilakukan pada suhu yang rendah, kemudian hasil sintesis itu membentuk ukuran partikel skala nano dan membentuk kenampakan morfologi yang homogen. Kemudian yang terakhir yaitu material yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi. Kemudian untuk kekurangan metode Sol-Gel dalam sintesis SiO2 ini, waktu sintesisnya itu ternyata berlangsung lama, kemudian prekursor yang digunakan juga relatif mahal, dan terjadi penyusutan yang cukup besar. Nah, untuk langkah-langkah mensintesis SiO2 dengan metode Sol-Gel itu terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu adalah proses hidrolisis. Nah, pada proses hidrolisis ini menggunakan senyawa tetraetil ortosilikat atau sering disebut dengan TeOS. Nah, pada hidrolisis ini itu mengakibatkan alkoksida itu terserang oleh H2O. Kemudian yang kedua yaitu proses kondensasi. Pada proses kondensasi ini, molekul itu yang telah terhidrolisis tadinya akan membentuk ikatan siloksan. Seperti pada gambar, itu merupakan ikatan siloksan atau SiOSi. Kemudian proses yang ketiga yaitu aging. Nah, pada proses ini atau sering disebut proses pematangan itu terjadi reaksi pembentukan jaringan gel yang lebih kaku, kuat, dan menyusut di dalam larutan. Kemudian yang terakhir yaitu proses drying atau pengeringan. Jadi pada proses drying ini fase cair atau pelarut yang tersisa itu dihilangkan melalui proses ini yang disertai dengan penyusutan dan densifikasi sehingga diperoleh produk nanopartikel berupa serbuk seperti pada gambar. Selanjutnya, ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk
yang selanjutnya yaitu pada jurnal Solgel Method terdapat beberapa hasil. Untuk yang pertama dapat dilihat pada slide ya, itu merupakan tabel particle size of silica powder, di mana berdasarkan pengukuran menggunakan mikrograf itu diperoleh nilai rata-rata ukuran partikel bubuk silika itu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu penuaan sampel, di mana ketik itu menghasilkan ukuran 81 sampai 3,29 dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya di sebelah kanan yaitu merupakan hasil pengukuran menggunakan PSA atau Particle Size Analyzer, di mana diperoleh hasil bahwa sampel yang telah dikalsinasi pada sedikit lebih besar jika dibandingkan pada suhu kalsinasi 600 derajat Celcius. Selanjutnya dibuat juga grafik di mana pada suhu kalsinasi di mana pada grafik dapat kita ketahui bahwa yang lebih tinggi dengan waktu penuaan yang lebih lama akan menghasilkan ukuran partikel yang lebih besar. Selanjutnya pada partikel juga diukur menggunakan VSM, di mana berdasarkan mikrograf VSM itu menunjukkan hasil bahwa terbentuk nanopartikel silika dengan bentuk yaitu spheric atau spherical structure. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari jurnal lain yaitu Synthesis and Calculation of TiO2 Nanocomposite for Solar Cell Application. Hasilnya yang pertama dengan pola XRD dari nanopartikel SO2 yang dia grafik B dan C, yang C itu nanocomposite SiO2, menunjukkan puncak yang lebar bahwa partikel memiliki ukuran kristal yang sangat kecil atau partikel bersifat semikristal. Terus ditunjukkan pula hasilnya dari vektor FIR dan sintesis nanopartikel SiO2 dua pita terkuat itu pada 1000 118 dan 804 per cm yang diamati berasal dari vibrasi ulur ikatan SiO-Si, itu ikatan tadi, yang mana ini asimetris dan simetris. Kemudian dari spektrum FTIR dari sintesis nanokomposit SiO2 dua pita terkuat pada 1050 dan 803 per cm yang diamati juga berasal dari vibrasi ulur SiO, ikatan SiO-Si yang mana asimetris dan simetris. Oke, untuk jurnal yang terakhir ini, yang berjudul Synthesis and Characterization of SiO2 Nanoparticles via Sol-Gel Method for Industrial Application, ini dihasilkan pada analisis XRD itu menunjukkan bahwa terdapat puncak lebar yang khas dan sesuai dengan fase amorf dari nanopartikel silika yang terbentuk. Jadi pada puncak refleksi XRD ini itu menunjukkan bahwa presentase yang tinggi dari partikel-partikel amorf dan tidak ada puncak pengotor lain yang mewakili kemurnian nanopartikel silika. Kemudian ada juga analisis TEM yang menunjukkan morfologi partikel berupa struktur bulat yang mengandung sifat amorf dan nanopartikel silika yang telah disintesis. Jadi pada gambar A dan B itu menunjukkan morfologi partikel itu berupa struktur bulatnya dengan agregasi rendah pada perbesaran rendah dan tinggi. Kemudian pada gambar C itu menunjukkan pola SAED
di mana tidak adanya titik terang dan cincin mendukung sifat amorf dari nanopartikel silika yang telah disintesis. Nah, selanjutnya dilakukan analisis FTIR juga yang menunjukkan bahwa partikel silika ini sangat higroskopis di alam. Nah, hasil analisis FTIR ini menegaskan bahwa semua sampel yang dianalisis itu mengandung komponen silika. Kemudian dilakukan juga pengukuran EDX ini bertujuan untuk agar nanopartikel SiO2 itu bisa terlihat tercapai atau tidak. Jadi pada pengukuran EDX ini komposisi Si dan oksigen yang dibutuhkan itu tercapai tanpa adanya pengotor. Nah, untuk metode hidrotermal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode hidrotermal. Nah, metode hidrotermal sendiri merupakan metode yang menggunakan air dan panas yang sifatnya itu mengubah larutan menjadi kristal. Nah, metode ini itu harus dilakukan pada sistem tertutup untuk mencegah hilangnya pelarut saat dipanaskan di atas titik didihnya. Metode hidrotermal sendiri itu dapat menghasilkan kristalinitas dan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, dalam beberapa penelitian suatu objek yang telah dilakukan itu dapat dilihat bahwa pengaruh jenis dan konsentrasi itu dapat mempengaruhi dari metode hidrotermal sendiri. Karena hal ini dapat mempengaruhi kristalinitas produk yang akan dihasilkan dari metode hidrotermal tersebut. Nah, beberapa keuntungan dari metode hidrotermal itu diantaranya terbentuk serbuk secara langsung dari larutan karena sudah dikaltanasi pada suhu yang tinggi itu. Kemudian itu ukuran partikel dan bentuknya itu dapat dikontrol dengan menggunakan material awal dan kondisi hidrotermal yang berbeda. Nah, yang ketiga itu ada kereaktifan bubuk yang dihasilkan itu tinggi, dan keuntungan yang keempat itu ada kondisi superheat water, oksida logam yang tidak larut dalam air dapat menjadi larut. Selain keuntungan dari metode hidrotermal, ada juga kerugiannya. Yang pertama itu solubilitas tidak diketahui, kemudian penggunaan bejana tekanan tinggi ini dapat membahayakan jika terjadi kecelakaan nantinya. Nah, selain itu juga akan membutuhkan temperatur yang tinggi sehingga itu energinya juga tinggi. Terus waktu reaksinya itu panjang, bisa lebih dari 24 jam. Nah, produknya itu bisa juga tidak homogen dalam komposisi. Next. Nah, ini merupakan yang sebelah kiri itu merupakan gambar dari bejana yang digunakan dalam sintesis menggunakan metode hidrotermal. Nah, dalam metode hidrotermal itu kan mengacu pada penggunaan larutan berair, sehingga sistem reaksinya itu tertutup seperti itu. Nah, digambarkan pada bejana di gambar yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan itu merupakan tahapan reaksi secara umum dari metode hidrotermal sendiri. Nah, jika dideskripsikan langkah-langkah dari metode hidrotermal itu, yang pertama itu reaktan itu dilarutkan dalam media hidrotermal dan masuk ke dalam larutan dalam bentuk ion atau gugus molekul. Nah, yang kedua itu ion atau molekul tadi dipisahkan oleh perbedaan suhu antara bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian ion atau gugus molekul tadi diangkut ke daerah yang bersuhu rendah karena daerah ini tuh merupakan daerah kristal benih yang ditumbuhkan untuk membentuk larutan yang lewat jenuh. Untuk yang selanjutnya itu ion atau gugus tadi bakal terabsorpsi, terdekomposisi, dan terdeabsorpsi. Nah, untuk yang selanjutnya itu bahan tadi akan bergerak pada antarmuka sehingga material yang terlarut tadi dapat mengkristal. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh sintesis yang berjudul itu One Plot Hydrothermal Synthesis of Mesoporous SiO graphene hybrid with tunable surface area and pore size. Pada jurnal ini menggunakan karakterisasi diantaranya itu ada FTIR, TEM, dan juga SRF. Pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambar dari TEM, di mana gambar satu itu merupakan gambar TEM dari yang satu A itu GO, yang B itu SiO2G, yang gambar C itu GO, dan yang D itu SiO2G2. Nah,
pada gambar A1 itu lembar geoid satu lapis yang berukuran ratusan nanometer dalam dimensi lateral transparan elektron karena ketebalan karbon satu lapis. Sedangkan pada gambar 1C itu setelah penyaringan larutan berair dari GO, terlihat bahwa lembaran GO itu teragregasi secara longgar. Nah, pada gambar 1B sendiri berhubungan dengan kerutan atau tonjolan dari GO sendiri. Nah, pada gambar 1D ini menampilkan permukaan yang jauh lebih kasar daripada GO lapisan tunggal, yang mungkin dianggap berasal dari berbagai ketebalan lapisan SO2 seperti kaki bukit. Nah, gambar yang sebelah kanan itu merupakan gambar spektrum FTIR dari grafit dan juga GO serta SiO2 G2. Di dalam gambar itu terlihat bahwa tidak ada pita yang dikarakterisasi untuk gugus yang mengandung oksigen itu antara 13.000 sampai 1.300 sampai 1.600 cm, dan pada 1722 CO itu menghilang. Nah, ini itu sesuai bahwa kelompok yang mengandung oksigen telah dihapus ke tingkat tinggi berdasarkan reaksi hidrotermal. Next. Pada gambar ketiga ini merupakan gambar dari XPS. Nah, pengukuran XPS ini itu bertujuan untuk memberikan bukti langsung pengurangan thermal GO dan pengenalan SiO2 sendiri. Dalam gambar itu terlihat bahwa pengurangan GO pada suhu 1.500 derajat Celcius selama 10 jam. Nah, gugus fungsi yang mengandung oksigen dalam grafin itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dengan sintesis hidrotermal rendah 150 derajat Celcius. Namun, gugus fungsi yang mengandung oksigen itu dapat dipertahankan dalam kepadatan tertentu untuk memasok posisi lokal untuk menahan SiO2 nanopartikel sendiri. Nah, pengukuran XPS juga menginterpretasikan reaksi hidrotermal adalah cara yang lebih baik untuk mereduksi GO dan meletakkan SiO2 nanopartikel ke grafin. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan itu merupakan kurva isoterm absorpsi atau desorpsi nitrogen. Dari ke-6 gambar itu, luas permukaan dari SiO2 grafin naik sebelum rasio massa TiOS atau tetra etil ortosilikat dan GO grafin oxide pada perbandingan 50:3. Tapi kemudian itu turun ketika rasio antara TiOS dan GO itu perbandingannya itu lebih dari 50:3. Kemudian itu ada ukurannya juga, ukuran porinya itu bergeser dari 8 sampai 10 menjadi 40 sampai 70 nanometer. Akibatnya itu luas permukaan, ukuran pori, dan distribusi SiO2 grafin itu dapat dikontrol dalam sintesis hidrotermal satu pot dengan menyesuaikan rasio dari TiO sendiri dan GO-nya. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini merupakan masih menggunakan metode yang sama, yaitu hydrothermal. Pada jurnal kali ini itu merupakan pembentukan nanokomposit Fe3O4, SiO2 dan TiO2, di mana pada partikel komposit Fe3O4, SiO2, TiO2 ini telah disiapkan dan lalu dikarakterisasi menggunakan diffraksi sinar X atau XRD, lalu FTIR, dan juga menggunakan mikroskop elektron transmisi atau TEM. Hasil menunjukkan bahwa Fe3 terkristalisasi dengan baik pada suhu 140 derajat Celcius dengan struktur cangkang inti yang terdefinisi dengan baik. Nanokomposit Fe3O4, SiO2, TiO2, serta TiO2 murni menunjukkan kinerja fotokatalik yang baik dalam dekolorasi larutan pada larutan berair berwarna metil jingga. Inti magnet yang dilapisi dengan lapisan SiO2 dan TiO2 ini masih mempertahankan
sifat magnet yang baik. Untuk yang selanjutnya ini ada metode kopresipitasi. Nah, untuk metode kopresipitasi ini sering disebut juga dengan metode analog solid state atau cabang samping dari proses Sol-Gel. Merupakan rute kimia lunak yang efisien untuk bahan oksida campuran. Untuk kelebihannya sendiri itu, metode ini tidak menimbulkan limbah lumpur dan limbah padat. Selain itu, dia juga merupakan teknologi yang terbukti efektif, serta tidak menggunakan bahan kimia tambahan. Namun, kekurangannya itu untuk metode kopresipitasi perlu dilakukan penggantian filter secara berkala. Selain itu juga dibutuhkan orang yang berpengalaman atau terlatih untuk pemeliharaan limbah cair yang dihasilkan. Nah, limbah cair ini itu merupakan limbah cair yang beracun. Selain itu juga memerlukan penyesuaian pH saat dilakukan sintesis, memerlukan pemantauan saat sintesis dan juga biaya operasionalnya yang tinggi. Nah, untuk jurnal yang pertama ini berjudul Composite of Fe3O4 SiO2 from Natural Materials Synthesized by Coprecipitation Method. Nah, untuk langkah yang dilakukan dalam sintesis pada jurnal ini itu yang pertama yaitu melelehkan polyethylene glycol melalui pengaduk pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan serbuk A SiO2 sambil diaduk terus-menerus hingga tercampur rata. Setelah itu ditambahkan dengan serbuk Fe3O4 dan diaduk lagi selama 3 menit sehingga terbentuk endapan. Lalu langkah-langkah tersebut itu diulang sebanyak 3 kali menggunakan komposisi yang berbeda. Nah, komposisi yang berbeda ini nantinya akan dijadikan sebagai pembanding. Nah, pada jurnal ini itu yang digunakan sebagai hasil intinya itu yaitu pada komposisi yang pertama yaitu Fe3O4 SiO2. Lalu setelah terjadi endapan, lalu endapan dikeringkan dan terbentuk serbuk Fe3O4 SiO2. Nah, lalu produk ini kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan XRD, FTIR, dan juga SEM dan TEM. Lalu pada hasil karakterisasi menggunakan XRD, pola difraksi silika amor dan Fe3O4 ditunjukkan pada gambar 1. Pada gambar 1 itu kurva menunjukkan bahwa puncak-puncak pada sampel 1 atau Fe3O4 SiO2 itu menunjukkan bahwa terjadi kombinasi partikel puncak, yaitu partikel puncak dari silika amorf dan juga Fe3O4. Sehingga berdasarkan pada hasil dari karakterisasi menggunakan XRD ini menunjukkan bahwa komposit Fe3O4 dan SiO2 itu terbukti terbentuk gitu. Nah, untuk selanjutnya itu dikarakterisasi menggunakan FTIR. Nah, tujuan dari karakterisasi FTIR ini tujuan dari karakterisasi FTIR ini untuk mengetahui gugus fungsi yang dimiliki dari Fe3O4 SiO2. Nah, pada hasil dari karakterisasi ini itu pada panjang gelombang 468 itu terjadi vibrasi tepuk aliran O dan gugus Si atau gugus O dengan gugus Si dan gugus O. Lalu pada panjang gelombang 555 hingga 566 ini menunjukkan terjadinya ikatan antara gugus Si dengan gugus O dan juga gugus Fe. Lalu pada panjang gelombang 796 ini terjadi vibrasi regangan sintesis antara SiO, SiO dan Si. Lalu pada panjang gelombang 950 pada panjang gelombang 950 itu terdapat gugus fungsi SiO yang simetris. Dengan demikian
keberadaan nanopartikel Fe3O4 itu berhasil teridentifikasi. Selanjutnya itu dikarakterisasi menggunakan SEM dan TEM. Tujuannya dari karakterisasi SEM dan TEM itu untuk mengetahui ukuran dan distribusi partikel pada komposit Fe3O4 dan SiO2. Foto SEM komposit Fe3O4 SiO2 itu pada hasil komposit ini itu tujuannya untuk mengetahui struktur morfologi Fe3O4 ASO2. Pada gambar A ini pada gambar A dan gambar B itu menunjukkan ukuran partikel komposit Fe3O4 SiO2, di mana pada gambar A itu menunjukkan bahwa ukurannya itu lebih besar dibandingkan pada gambar B. Pada gambar A itu merupakan partikel Fe3O4 ASO2, sedangkan gambar B itu pada partikel Fe3O4 Fe3O4 SiO2. Nah, berdasarkan gambar tersebut itu terdapat perbedaan yang nyata pada bentuk dan ukuran partikel komposit, di mana komposit yang pada gambar A itu dia berbentuk silika, sedangkan yang pada partikel B untuk gambar A itu dia menunjukkan bahwa bentuknya itu amorf, sedangkan gambar B itu bentuknya itu kristal. Partikel Fe3O4 itu terlihat berwarna hitam dan terlapisi dengan partikel SiO2 yang ditunjukkan oleh awan yang lebih terang di sekitarnya yang ditunjukkan pada gambar C. Partikel Fe3O4 ASiO2 memiliki sifat berbentuk bulat dan diaglomerasi dengan partikel yang lain. Ukuran partikel Fe3O4 ASiO2 pada gambar C itu menunjukkan adalah sekitar 25 nanometer dan ketebalannya sendiri itu 9 nanometer. Dengan demikian, nanokomposit Fe3O4 ASiO2 telah berhasil membentuk cangkang inti. Yang selanjutnya ada metode polimerisasi mini-emulsi. Nah, pada polimerisasi mini-emulsi ini merupakan salah satu metode tercepat untuk preparasi nanopartikel dan mudah untuk diukur. Nah, pada metode ini itu sebenarnya diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan penggunaan fase organik atau fase aqueous continuous. Nah, metode lagi menggunakan fase continuous organik itu melibatkan dispersi monomer menjadi emulsi atau inversi mikroemulsi. Atau dengan kata lain itu menjadi bahan di mana monomer tidak larut. Nah, sebagai salah satu metode pertama untuk prediksi nanopartikel, surfaktan atau polimer protective soluble yang digunakan pada metode ini itu mencegah agresi pada tahap awal polimerisasi. Prosedur ini sebenarnya itu kurang penting karena memerlukan pelarut, organik beracun, serta surfaktan atau monomer dan inisiator yang kemudian itu dikeluarkan dari partikel yang terbentuk. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwa dapat dilihat itu bahwa metode ini tuh kelebihannya itu merupakan metode tercepat untuk preparasi nanopartikel. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu diantaranya memerlukan pelarut organik yang beracun, surfaktan, monomer, dan inisiator. Next. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk mensintesis SiO2 pada metode polimerisasi mini-emulsi. Nah, pada prinsipnya itu metode ini dapat dilakukan dengan melarutkan surfaktan yang sesuai ke dalam sistem air dan
melarutkan hidrofob dalam monomer atau campuran monomer itu juga diperbolehkan. Kemudian itu diikuti dengan mencampurkan di bawah pengadungan, maksudnya itu kayak sambil diaduk gitu. Nah, setelah itu campuran tadi itu mengalami proses yang namanya homogenisasi yang efisien dan disebut mini emulsifikasi. Nah, ini tuh dapat dicapai dengan menggunakan perangkat dispersi geser tinggi untuk membubarkan larutan premix untuk tetesan yang kecil. Nah, setelah proses mini emulsifikasi ini nanti polimerisasi dimulai dengan mendapatkan sistem inisiator yang sesuai. Next. Ini merupakan jurnal yang digunakan sebagai contoh sintesis SiO2 menggunakan mini emulsi polimerisasi atau polimerisasi mini emulsi. Nah, dalam gambar yang pertama ini merupakan tabel pengaruh ukuran partikel silika dan konsentrasi surfaktan terhadap ukuran tetesan mini emulsi. Terlihat pada tabel bahwa efek ukuran partikel silika dan konsentrasi surfaktan itu pada ukuran tetesan mini emulsinya. Nah, terlihat bahwa ukuran tetesan mini emulsi ini tanpa adanya partikel silika itu menurun secara signifikan dari sekitar 214-an menjadi sekitar 126 nanometer. Ketika SLS atau surfaktan sodium lignosulfonat meningkat dari 10 menjadi 40 milimolar dan penambahan 3% berat MPS, silika termodifikasi jelas juga meningkatkan ukuran dari tetesan mini emulsi. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel silikanya itu, semakin besar ukuran partikel yang dihasilkan. Next. Pada jurnal ini itu karakterisasi yang dilakukan itu hanya menggunakan TEM. Nah, pada gambar yang sebelah kiri terlihat bahwa mikrograf TEM itu mikrograf TEM dari partikel lateks komposit yang diperoleh dengan menggunakan 20 mm SLS dengan adanya butiran silika itu pada yang A itu 200 nanometer. 200 nanometer dan silikanya itu 45. Kan ini kemudian yang B itu 90 dan yang C itu 200. Nah, dalam proses mini emulsi itu tetesan monomer yang mengandung partikel silika terdispersi dalam fase air. Nah, sebagian besar surfaktan tadi pada permukaannya tetesan itu dapat menstabilkan tetesannya itu sendiri. Jadi sangat sulit bagi partikel silika untuk lolos ke fase air dan membentuk partikel bebas. Sebaliknya, beberapa partikel lateks polimer diabsorpsi ke permukaan partikel silika. Nah, pada gambar yang 1C itu kan bentuknya seperti dianalogikan seperti bentuk raspberry. Nah, ini merupakan morfologi dari polimer diabsorpsi yang ke permukaan partikel silikanya. Nah, pada gambar yang sebelah kanan itu juga merupakan foto-foto TEM dari SiO2 atau komposit polistirena partikel menggunakan SLS 40, silika, dan 90 nanometer. Nah, pada yang B itu partikel silika 96 nanometer yang tidak dilapisi. Ukuran partikel lateks komposit menurun sekitar 130 nanometer. Nah, mikrograf TEM dari partikel silika yang tidak dilapisi, kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang B itu merupakan partikel silika yang tidak dilapisi. Nah, dengan demikian, ukuran dan morfologi nanomorfologi struktur inti cangkang yang sebenarnya itu diamati dengan lapisan polimer setebal 10-15 nanometer yang seragam. Nah, kemudian ukuran partikel lateks komposit menurun menjadi sekitar 130 nanometer. Sebenarnya gambar yang 2B ini itu merupakan gambar perbandingan dari
mikrogram tem partikel silika. Dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa ukuran dan morfologi nanopartikel komposit dapat dikontrol dengan mengatur konsentrasi SLS dan ukuran partikel silikanya. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya metode ultrasonik. Metode ultrasonik itu merupakan metode sonifikasi dengan pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, larutan, atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang kecil. Ketika gelombang ultrasonik ini melewati media cair, jumlah besar gelombang mikro itu terbentuk dan pecah dalam waktu yang singkat, sekitar beberapa mikrodetik. Efek ini yang disebutkan gravitasi ultrasonik. Untuk kelemahan dari metode ini itu terbatas pada hanya suatu pengukuran. Lalu ini untuk contoh alat untuk iradiasi ultrasonik, dan keuntungannya itu bisa didapatkan yield yang tinggi dan kualitas yang superior dan prosesnya yang cepat. Kemudian juga bisa bekerja pada berbagai pelarut. Gelombang ultrasonik apabila berada dalam medium cair dapat menyebabkan kavitasi akustik. Selama proses kavitasi berlangsung, terjadi bubble, collapse, atau ketidakstabilan gelembung, yaitu pecahnya gelembung kecil akibat suara. Lalu akibatnya terjadi peristiwa yang melibatkan energi yang sangat tinggi. Energi hotspot ini pemanasan lokal yang sangat intens, yaitu sekitar 5000 Kelvin pada tekanan 1000 atm. Lalu pemanasan dan pendinginan bisa terjadi sangat cepat, yaitu sekitar 1010 Kelvin per detik. Before slide in. One more. Next. Pemberian gelombang ultrasonik pada suatu larutan akan menyebabkan molekul-molekul dalam larutan berosilasi terhadap posisi rata-ratanya. Larutan mengalami regangan dan rapatan. Ketika energi gelombang ultrasonik yang diberikan cukup besar, maka regangan gelombang dapat memecah ikatan molekul antar larutan. Dan gas-gas yang terlarut di dalam larutan akan terperangkap akibat molekul larutan yang ikatannya terpecah ketika timbulnya rapatan kembali. Akibat timbul bola-bola berongga atau gelembung-gelembung berisi gas yang terperangkap yang dikenal dengan efek kavitasi. Ini untuk contohnya dalam skala industri. Lalu untuk contoh jurnal penelitiannya itu dari sintesis dan karakterisasi korsel SiO2 nanopartikel PAPBA composite. Untuk bentuk morfologinya yang disintesis bergantung pada kondisi yang digunakan untuk polimerisasi. Dari hasil mikrograf TEM dari gambar A, itu SiO2 garis miring PAPBA NC1 memiliki morfologi tipe korsel, dan B SiO2 garis miring PAPBA NC2 menunjukkan adanya campuran PAPBA dan SiO2 nanopartikel. Keduanya disiapkan melalui ultrasonikasi. Lalu yang C ada nanopartikel SiO2 memiliki permukaan luar yang halus dan memiliki diameter rata-rata 10 nanometer. Lalu di SiO2 garis miring PAPBA NC1 memiliki pelapisan PAPBA halus dan seragam di atas nanopartikel SiO2 dan ukuran rata-ratanya 20 nanometer. Kemudian hasil dari spektrum FTIR dari SiO2 garis miring PAPBA NC1 dan Si2 NC2. Yang NC1 menunjukkan beberapa pita utama yang merupakan karakteristik SiO2 nanopartikel,
yaitu pada 790, 960, dan 1100 per cm. Dan karakteristik PAPBA juga ditunjukkan pada 1630 dan 1510 per cm, sesuai dengan unit peregangan quinite dan benzoinite dari PAPBA. Metode yang selanjutnya yaitu metode flame spray pyrolysis. Metode flame spray pyrolysis atau biasa disebut dengan FSP merupakan metode sintesis yang digunakan dalam preparasi partikel berukuran nano. Umumnya pada senyawa ini logam organik dilarutkan dalam pelarut organik dan larutan prekursor disemprotkan sebagai tetesan berukuran mikrometer. Untuk prinsip dasar dari flame spray pyrolysis yaitu partikel yang dihasilkan dengan menguraikan molekul prekursor pada suhu tinggi yang mirip dengan pembakaran yang khas. Untuk keuntungan metode FSP sendiri yaitu memiliki temperatur yang relatif tinggi dengan waktu tinggal partikel yang relatif singkat, memiliki kristalinitas dan kemurnian produk yang tinggi. Jadi keuntungan FSP itu temperaturnya relatif tinggi dengan waktu tinggal yang singkat itu hanya beberapa milidetik jika dibandingkan dengan spray pyrolysis yang memiliki waktu tinggal dalam order detik yang dapat berlangsung hingga 12 sampai 15. Pada metode ini memungkinkan untuk produksi partikel berukuran nanometer pada skala besar. Nah, pada proses flame ini memiliki temperatur serta laju pemanasan yang tinggi sehingga memungkinkan reaksi psikokimia dalam prekursor berlangsung dengan cepat. Dengan demikian, dekomposisi material juga dapat berlangsung dengan cepat sehingga dapat membentuk partikel berukuran nano. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri yaitu hasil yang diperoleh itu rendah dan terdapat kontaminan oksida sulfida ketika diproses di atmosfer dan terdapat kesulitan dalam menentukan suhu pertumbuhan. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mensintesis SiO2 menggunakan metode flame spray pyrolysis. Pada gambar di slide sebelah kiri merupakan setup peralatan flame spray pyrolysis. Nah, untuk deskripsi terkait cara mensintesis SiO2 dengan metode flame spray pyrolysis yaitu larutan tetraetil ortosilikat atau TeOS dinebulasi dengan ultrasonic nebulizer. Jadi larutan di nebulasi menggunakan ultrasonic nebulizer yaitu untuk menghasilkan droplet yang nantinya akan dialirkan bersama dengan gas pembawa, umumnya itu udara, menuju reaktor diffusion flame. Nah, gas hasil pembakaran dialirkan menuju pendingin untuk diturunkan suhunya sehingga terbentuk kondensat yang ditampung dalam water trap. Penggunaan pompa vakum yaitu untuk menghisap gas dalam tabung sehingga sirkulasi gas menjadi lancar. Partikel yang dihasilkan selanjutnya terkumpul dalam elektrostatik presipitator berupa serbuk. Nah, berikut ini merupakan hasil dari sintesis SiO2 menggunakan metode flame spray pyrolysis, di mana pada grafik sebelah kiri itu menunjukkan hasil bahwa suhu parabola maksimum yaitu pada 1610 derajat Celcius, sedangkan ketinggian nyala apinya sekitar 10 cm. Sedangkan pada grafik yang di tengah itu menunjukkan hasil bahwa temperatur nyala maksimumnya itu pada kisaran 1710 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius dengan mengontrol laju aliran H2 dengan tetap mempertahankan
mempertahankan konsentrasi dari tetraetil ortosilikat pada 5,5 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter. Dalam proses ini ketika suhunya menurun, itu ukuran partikel rata-ratanya akan mengalami peningkatan, yaitu dari 25 nanometer menjadi 55 nanometer. Sedangkan pada grafik yang di sebelah kanan itu diperoleh hasil bahwa ketika kecepatan linier tetraetil ortosilikat dalam nyala api ini meningkat, maka diameter partikelnya itu akan menurun dari 45 menjadi 27 nanometer. Nah, selanjutnya pada sintesis SO2 ini, ketika konsentrasi dari tetraetil ortosilikat awal dalam larutan prekursor itu meningkat dari 0,25 hingga 1 molar, akan mempengaruhi diameter partikel, di mana diameter partikel rata-rata serbuk SiO2 yang dianalisis menggunakan TEM itu meningkat dari 12 menjadi 45 nanometer dengan tetap mempertahankan distribusi ukuran partikel yang sempit. Nah, selanjutnya ketika konsentrasi tetraetil ortosilikatnya itu dalam nyala api meningkat, akan mempengaruhi luas permukaan, di mana luas permukaannya itu akan mengalami penurunan. Ya, yang selanjutnya yaitu metode spray drying. Atau spray drying adalah metode menghasilkan bubuk kering dari cairan atau bubur dengan pengeringan cepat dengan menggunakan gas panas. Ada 3 dasar dari metode ini, yaitu yang pertama, maaf tadi sinyalnya mungkin agak putus-putus. Saya ulangi, ada 3 dasar dari metode spray drying, yaitu yang pertama, atomisasi umpan cair menjadi tetesan halus menggunakan nozzle. Nozzle ini bisa membuat tetesan sekecil mungkin sampai berkisar dari 20 hingga 180 nanometer, tergantung pada nozzle itu sendiri. Yang kedua yaitu pencampuran tetesan semprotan ini dengan aliran gas yang dipanaskan dan memungkinkan cairan menguap dan meninggalkan padatan kering. Dan yang ketiga yaitu bubuk kering dipisahkan dari aliran gas dan dikumpulkan. Kelebihan dari metode ini yaitu waktu yang cepat, produk yang dihasilkan relatif tinggi, bisa digunakan dalam produksi besar, dan ukuran partikelnya seragam. Sedangkan kelemahannya tidak cukup fleksibel, ukurannya besar, membutuhkan banyak tempat dan biaya awal yang relatif tinggi atau mahal. Next. Langkah-langkah mensintesis SiO2 menggunakan metode spray drying, yaitu bahan yang dibutuhkan yaitu antara TeOS, etanol, dan gas nitrogen. Pada metode ini, suhu dijaga tetap pada 200 derajat Celcius, yaitu suhu di mana larutan sol silika akan bisa menjadi partikel ketika dilakukan metode spray drying. Menggunakan
gas nitrogen yang dipanaskan karena pelarutnya yaitu etanol. Dia mempunyai sifat mudah terbakar dan sensitif terhadap oksigen. Kemudian, larutan prekursor yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam nozzle atau spray gun untuk kemudian disemprot secara vertikal ke arah tabung. Ini juga yang membedakan dengan metode flame adalah arah aliran droplet spray drying ini dari atas ke bawah, sedangkan flame spray drying sebaliknya dari bawah ke atas. Di percobaan spray drying ini dilakukan juga pengeringan dan nantinya akan diperoleh bubuk dan senyawa yang akan disintesis. Metode ini bisa dilakukan di laboratorium maupun industri. Yang terlihat pada gambar di sebelah kiri itu yang atas mesin yang digunakan di laboratorium dan sedangkan yang di bawah yang digunakan pada industri. Next. Karakterisasinya yaitu menggunakan SEM, TEM, dan spektrum IR. SEM dengan jelas menunjukkan struktur nanopartikel dari SiO2 yang ukurannya monodispersi berbentuk bola dan jaraknya itu teratur. Hasil TEM menunjukkan partikel berbentuk bola dengan ukuran partikel seragam yaitu 90 dan 220 nanometer. Sedangkan spektrum IR digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan SiO2 dan terlihat pada puncak-puncak SiO2. Jadi tidak ada pengotor pada sintesis menggunakan metode ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini memiliki prinsip dasar yaitu melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam senyawa nonpolar. Nah, metode ekstraksi ini memiliki kelebihan yaitu suhu yang relatif rendah, kemudian waktu pemrosesan relatif singkat, dan penggunaan larutan HCl dapat meningkatkan rendemen produk SiO2. Kemudian kekurangan dalam metode ekstraksi sintesis SiO2 ini itu sebenarnya berhasil menghasilkan produk berupa silika, akan tetapi masih ada bahan pengotor di dalamnya. Nah, untuk langkah-langkah dalam mensintesis SiO2, metode ekstraksi itu dimulai dengan pemanasan pada suhu tertentu. Nah, kemudian ekstraksi itu dilakukan dengan kecepatan putar ekstraktor pada RPM tertentu. Hasil dari pemanasan tadi itu akan menghasilkan berupa serbuk hitam, kemudian ditambahkan dengan KOH dan dilakukan ekstraksi pada ekstraktor itu. Kemudian selanjutnya hasil dari ekstraksi ini itu dilakukan pada pH asam, kemudian hingga terbentuk gel bening dan didiamkan selama 1 malam. Nah, kemudian hasil dari dilakukannya pada pH asam ini itu gel bening yang dihasilkan dicuci dengan air deionisasi dan dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu sehingga diperoleh partikel SiO2. Jadi pada jurnal Synthesis of Silica Particles from Rice Straw Waste Using a Simple Extraction Method ini bertujuan untuk menghasilkan silika dari limbah jerami padi menggunakan metode ekstraksi yang sederhana. Jadi pada jurnal ini itu metode ekstraksi dipilih karena seperti yang dibahas sebelumnya, metode sintesis ekstraksi ini mudah dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Jadi pada suhu yang relatif rendah ini dihasilkan partikel silika, namun dari hasil ini masih dihasilkan bahan pengotor. Nah,
Karakteristik yang dilakukan itu yang pertama analisis TGDTA. Jadi pada analisis TGDTA ini terbukti bahwa perlakuan panas yang dilakukan sebelum ekstraksi dimulai itu terbukti bahwa dapat menghilangkan senyawa organik hingga 80% berat. Jadi pada analisis TGDTA ini terbukti bahwa pemanasan itu mempermudah proses ekstraksi silika. Kemudian untuk mengkonfirmasi komposisi silika dalam sampel yang dipanaskan, itu dilakukan analisis AAS dan analisis gravimetri. Jadi dalam analisis ini itu menunjukkan bahwa jerami padi yang dipanaskan mengandung 85% berat silika. Nah, hasil menunjukkan bahwa jerami padi itu merupakan salah satu kandidat yang baik untuk bahan baku silika. Bisa dilihat pada gambar, itu SiO2 pada analisis AAS itu beratnya sekitar 84%. Kemudian sebelumnya untuk analisis selanjutnya yaitu dilakukan analisis FTIR, dilakukan pada abu jerami padi, abu sisa, dan sampel produk. Nah, pada hasil analisis FTIR ini menegaskan bahwa semua sampel itu mengandung komponen silika. Kemudian dilakukan analisis XRD juga pada yang sama seperti FTIR, yaitu pada abu jerami padi, abu sisa, dan sampel produk. Dan pada analisis XRD ini itu terverifikasi bahwa produk utama itu mengandung silika. Namun dalam produk ini ditemukan puncak KCl, di mana hal ini mungkin berasal dari KOH sebagai agen ekstraksi. Oleh karena itu diperlukan proses permurnian lebih lanjut untuk meningkatkan kemurnian silika dengan metode ekstraksi ini. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu metode stopper berbantuan ultrasonik. Prinsip dasar metode stopper hampir sama dengan metode Sol-Gel. Perbedaannya, sintesis akan dikontrol, reaksi hidrolisis dan kondensasinya menggunakan alkohol untuk mengontrol hidrolisis dan kondensasi dari TeOS. Reaksi hidrolisis dan kondensasi dari TeOS dikatalis menggunakan amonia. Metode ini ditemukan oleh Werner Stopper dan timnya pada tahun 1968 dan tetap menjadi pendekatan sintesis kimia yang banyak digunakan untuk nanopartikel silika. Kelebihan menggunakan metode Stopper yaitu dapat mencapai ukuran partikel yang sama atau monodispersi. Selain monodispersi, memiliki distribusi ukuran yang rapat, waktu yang jauh lebih cepat, dan hasil yang lebih banyak daripada metode stopper saja. Sedangkan untuk kekurangannya membutuhkan banyak alat, langkah yang dilakukan banyak, dan hasil sintesis mempunyai kemurnian yang tidak tinggi, terkontaminasi saat memindahkannya. Next. Langkah untuk mensintesis SiO2 menggunakan metode stopper berbantuan ultrasonik, yaitu yang pertama menyiapkan dua larutan. Yang pertama yaitu campuran antara etanol dan amonia, dan yang kedua yaitu etanol dan TeOS, dan larutan tersebut dicampur sedikit demi sedikit dan nanti akan diperoleh larutan putih susu. Larutan tersebut menghasilkan etanol dan campuran etoksid silanol seperti SiO(et) 2 kali OH yang kemudian dapat mengembun dengan TeOS atau silanol lain dengan kehilangan alkohol dan airnya pada larutan tersebut. Setelah itu, larutan yang dihasilkan dituangkan ke dalam mesin ultrasonik yang ditempatkan di perangkat ultrasonik. Endapan yang diperoleh tersebut disentrifugasi
untuk memisahkan dan dicuci dengan etanol anhidrat. Hasil yang diperoleh yaitu masih berupa seperti bubur putih, dan produk yang disintesis dikeringkan untuk memperoleh produk bubuk dengan oven vakum pada 80 derajat Celcius selama 2 jam. Next. Ini merupakan hasil dari karakterisasi dari metode stopper tersebut. Pada gambar 1, 2, dan 3 menunjukkan data SEM dan waktu ultrasonik optimum yaitu 5 menit ketika daya ultrasonik dan kecepatan putaran masing-masing yaitu 160 Watt dan 999 RPM. Next. Yang paling kiri itu merupakan data TEM dan dihasilkan nanopartikel silika sferis atau sama dengan dispersi yang baik dan morfologi yang seragam, yang dapat disintesis dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan metode stopper biasa. Keberadaan SiO2 dapat dibuktikan menggunakan hasil XRD dan FTIR dengan terlihatnya semua puncak khas bahan silika tersebut. Yang paling kanan itu merupakan perbandingan hasil dari sintesis menggunakan metode stopper saja dan metode stopper berbantuan ultrasonik. Selanjutnya, kesimpulannya. Next. Metode sintesis senyawa SiO2 yang terbaik menurut kelompok kami yaitu menggunakan metode sol-gel karena proses sintesis dapat dilakukan pada suhu yang rendah dan menghasilkan material dengan kemurnian yang tinggi. Yang selanjutnya itu baca sendiri, itu merupakan kesimpulan dari setiap metode yang dibahas tadi. Next. Ini juga tadi selanjutnya. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, untuk presentasi dari kelompok 9 yaitu terkait kajian literatur metode sintesis SiO2 menggunakan 9 metode. Ini cukup sekian. Kurang lebihnya dari kami dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.